إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلوا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقا، وشيخنا مربي أرواحنا كيحيى الدين بن كهل الخير وأصولهما وفروعهما، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن السقا بن حسين السقا وأصوله وفروعه، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. الدرس الثاني. halaman 6 tuh ya, tidak? Lihat tuh di kitabnya, lihat 1/3 itu rumah nggak lihat tuh. Deh, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Fit-taharati. Fit-taharati. At-taharatu. At-taharatu. Hiya. Hiya. Izalatun najasati. Izalatun najasati. Wal wudu'u. Wal wudu'u. Wal ghuslu. والتيمم. شروط الطهارة. شروط الطهارة ثلاثة: الإسلام والتمييز والماء الطاهر المطهر. أقسام الماء: ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام:
tahirin mutahhirin wa tahirin ghairi mutahhirin wa mutanajjisin al-ma'u al-tahiru al-mutahhiru al-ma'u al-tahiru al-mutahhiru wal ma'u al-mutlaqu wa huwa alladhi laisa bimusta'malin wala mutanajjisin wala mutaghayyirin bimukhalitin tahirin. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al Muallif rahimahullah wa ada man nafa'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani fi thaharati. Pelajaran yang kedua tentang taharah. Taharah artinya bersuci ya. Jadi taharah artinya bersuci. At-taharatu hiya izalatun najasati. Taharah adalah yang pertama menghilangkan najis. Ingat tuh tadi ada satu hukum dalam Islam yang disebut dengan at-taharah. Taharah artinya adalah bersuci. Nah, masuk pada bagian taharah yang pertama adalah menghilangkan najis. Nanti pengen kerja pagi-pagi itu, kemudian siangan belum makan, lewat pohon pisang, di bawah gelap masih jam 5 tuh, ini pisang ketai nih, pisang ketai, perut lagi lapar kan gitu ya, santai, karena lapar pegang, dan pegang lembek bukan tai. Tai yang ente pegang itu kan najis tuh. Nah, ente mesti apain tuh? Hilangin tuh. Nah, menghilangkan najis ini masuk pada bagian apa tadi? Taharah. Jelas ya? Nah. Terus lagi contoh yang najis. Nah, bulu kucing, ngerti tuh. Ente yang paling miara kucing tuh ya. Kucing macam-macam tuh. Ada kucing yang macam-macam deh kucing ya. Ada Anggora, ada Anggoro. Ada kucing Persia, macam-macam tuh kucing tuh. Ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung. Yang pesek kayak sapi sih. Kucing lah, aku pesek. Kita pesek jangan musimis. Kucing itu yang doyan. Nah, bulu kucing itu termasuk bagian dari najis apabila sudah terpisah dari apanya? Dari kucingnya tuh. Nah, ente yang melihara kucing di rumah tuh bukan nggak boleh, boleh silahkan. Cuma jangan lupa tuh bulu kucing yang udah rontok, yang ada di sajadah, yang ada di karpet, yang ada di sofa di rumah kayak sofa. Saya potongan pakai sofa itu, sopi. Yang tuh bulu-bulu kucing yang pada rontok itu hukumnya apa itu? Hukum najis tuh. Nanti perhatiin tuh. Makanya kalau lagi sembahyang ada di sajadah ente yang pakai buat sembahyang ada bulu kucing, jangan langsung apa? Sembahyang jangan. Bilang ada kucing. Setan tuh. Jadi ente yang ada kucing gitu ya. Jadi kalau ada bulu kucing yang terlepas dari kucingnya, maka hukum bulu kucing itu adalah tadi apa? Najis. Tapi harus diapain tuh? Dihilangkan tuh. Nah, menghilangkan najis masuk pada bagian apa tadi? Bagian taharah. Jelas ya? Atau susu dari binatang yang nggak dimakan dagingnya. Ingetin tuh. Susu dari binatang yang nggak dimakan dagingnya. Bukan susu bir-bir kan yang di kaleng itu kan, bir-bir susu beruang tuh namanya doang. Lalu susu apa ya dalamnya? Susu sapi gitu. Kalau susu beruang siapa yang menangkap beruangnya?
Paling nggak takut udah bisa. Itu kan gede, ini udah contoh. Itu nggak yang betul-betul siapa yang mengarahkan. Ya. Jadi susu beruang hukumnya apa itu? Hukumnya najis karena beruangnya tidak diapakan, nggak dimakan tuh. Jadi susu beruang najis, susu kucing najis. Coba itu doang kira-kira kita. Atau ngantar ke kucing. Takut timbul. Soal makanan, makan kemuli nggak ada air. Kucing nanti. Timbul ya. Jadi gerah. Jelas ya, jadi susu kucing hukumnya apa tuh? Najis tuh. Pas ente deketin kucing lagi apa yang lagi netain, nah kena tuh sedikit bagian dari ente punya kain. Nah kain itu hukumnya adalah mutan najis. Mesti diapain tuh? Dihilangkan, dicuci. Nah menghilangkan najis tapi masuk pada bagian tadi apa? Toharoh. Jelas ya? Jadi yang disebut dengan toharoh tadi artinya adalah bersuci. Masuk pada bagian tohara yang pertama menghilangkan najis. Terus manusia nggak najis ya? Karena manusia ada belakang kan nggak dimakan, nggak dimakan tapi ditelan dikit. Perempuan yang itu, yang ibu-ibu tuh yang bersuci itu hukumnya apa tuh? Suci itu, kecuali manusia. Jadi kalau pada binatang, lihat binatangnya. Binatangnya dimakan dagingnya, maka hukumnya susunya apa? Suci. Tapi kalau binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka hukum susunya adalah najis. Nah, harus dihilangkan tuh. Nah, menghilangkan najis masuk pada bagian tadi tohara. Sudah ya? Kemudian waludu. Yang kedua adalah berwudu. Nah, wudu masuk pada bagian tohara, ingetin ya. Wudu masuk pada bagian adalah tohara. Ente pengen baca Quran. Nah, baca Quran mesti pakai apa tuh? Pakai wudu tuh. Baca Quran, megang Quran. Kalau ente pengen megang Quran, kan kalau baca megang. Karena itu kan bukan habis Quran kan, nggak hafal Quran. Megang Qurannya tuh. Ente pengen baca Quran harus pegang apanya? Qurannya tuh. Megang Quran harus pakai apa? Harus pakai wudu. Nah, wudu ini masuk pada bagian apa? Tohara. Dan ya. Jadi yang pertama tohara adalah menghilangkan najis. Yang kedua berwudu. Wal ghuslu. Yang ketiga mandi hadas. Mandi hadas. Ente yang bujangan tuh. Malam-malam mimpi basah. Mimpi basahnya mau opik lagi. Mimpi basah sampai keluar air apa? Air mani sperma tuh. Berarti kan keluarnya seseorang air mani hukumnya apa? Hukumnya adalah janabah tuh. Ingat itu hadasnya hadas janabah tuh. Hadas janabah harus dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara mandi hadas tuh. Diangkat itu hadasnya dengan cara mandi hadas. Nah, mandi hadas masuk pada bagian dari apa? Tohara. Jadi tohara artinya bersuci. Yang pertama adalah menghilangkan najis. Yang kedua berwudu. Yang ketiga mandi hadas. Das ya. Kemudian yang keempat wat tayammum, bertayamum. Yang keempat bertayamum. Itulah 4 bagian yang masuk pada bagian apa tuh? Tohara. Ingat ya, tohara adalah artinya bersuci, dan tohara itu ada 4 bagian. Yang pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi hadas, yang keempat bertayamum. Jelas ya? Nah, sekarang syurutut toharati, syarat-syarat toharah. Syurutut toharati salasatun. Syarat toharah itu ada 3. Ingatin, ada kaidah dari para ulama.
Apabila tidak ada syarat, maka yang disyaratkan tidak ada. Ingat itu. Apabila tidak ada syarat, maka yang disyaratkan tidak apa? Tidak ada tuh. Toharoh ini ada syaratnya. Jadi kalau seandainya syaratnya nggak ada, maka toharoh dihukumkan apa? Tidak sah tuh. Karena syarat ini harus apa? Harus ada semuanya. Jadi syarat apabila tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Syurutut thaharati thalathatun. Syarat-syarat thaharah itu ada 3. Yang pertama al-islamu, harus agamanya apa tuh? Islam tuh. Ada orang kafir wudu, gimana hukum wudunya? Dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Syarat toharoh yang pertama harus apa? Agamanya Islam tuh. Atau ada orang kafir, dia kena tai kucing, kemudian dihilangin tuh najis tai kucing itu, maka hukum toharohnya dihukumkan apa? Tidak sah. Kenapa demikian? Syarat toharoh yang pertama harus apa? Harus Islam. Watamyizu, yang kedua syarat toharoh harus apa? Harus tamyiz. Tamyiz itu yang paling mudah, usia itu anak sudah mencapai 7 tahun ya. Anak kecil, laki perempuan yang usianya sudah mencapai 7 tahun, maka berarti ini anak adalah anak yang apa? Yang sudah tamyiz. Ingetin tuh. Jadi kalau ente lihat ada anak kecil umurnya udah 7 tahun, maka anak kecil ini berarti sudah disebut dengan apa? Tamyiz. Jadi anak kecilnya memiliki sifat tamyiz tuh. Tamyiz dikenali paling mudah tadi usia sudah mencapai 7 tahun. Yang kedua, ini anak udah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka ini anak disebut dengan anak yang memiliki sifat tamyiz. Jadi paling gampang 2 itu. Anak kecil yang usianya sudah mencapai 7 tahun. Yang kedua, anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Maka anak kecil ini sudah memiliki sifat tamyiz. Jelas ya? Kemudian wal ma'ut tahirul mutahhiru. Syarat toharah itu harus menggunakan air yang suci mensucikan. Tuh. Ente cebok harus pakai air yang apa? Suci mensucikan. Tuh. Pas ente cebok yang ada orson, boleh nggak orson? Nggak boleh pakai orson, pakai warnanya orang dan airnya. Jadi harus toharah itu menggunakan air yang apa? Suci mensucikan. Tidak diperbolehkan di luar air yang suci mensucikan. Ingetin ya, tadi toharah artinya bersuci. Masuk pada bagian toharah yang pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi hadas, yang keempat wudhu. Syarat toharah ada berapa? 3. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Paling mudah ini anak sudah berusia 7 tahun. Yang kedua, anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Nah, anak kecil yang sudah tamyiz disebut dengan mumayyiz. Ingetin ya. Jadi anak kecil yang sudah tamyiz, maka ini anak kecil disebut dengan mumayyiz. Jadi bedain ya antara tamyiz dengan mumayyiz. Mumayyiz anak kecilnya. Tamyiz sifat anak kecil yang sudah tadi usianya 7 tahun, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Jadi salat toharah 3, pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga harus menggunakan air suci mensucikan. Jelas ya? Kemudian sekarang bagian-bagian air. Yang qasimul ma'u ila thalathati aqsamin. Air terbagi 3 bagian. Tuh, di hukum Islam tuh ulama yang bagi tuh. Air itu terbagi menjadi 3 bagian. Ingatin tuh, tadi
yang tadi bisa ente pakai buat cebok, bisa ente pakai buat wudu, bisa pakai buat mandi hadas, bisa pakai buat apa lagi? Menghilangkan najis, hanya air yang suci mensucikan. Nah, ini pada hukum Islam, air itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, tahirin mutahirin, air yang suci mensucikan. Pertama tuh, air suci mensucikan. Air ini suci pada zatnya. Artinya bagaimana? Bisa dipakai buat minum, bisa dipakai buat cuci piring, disebut dengan suci. Kemudian apa artinya mensucikan? Air ini bisa dipakai buat cebok, bisa dipakai buat menghilangkan najis, bisa dipakai buat wudu, bisa dipakai untuk mandi hadas. Maka ini air adalah air yang suci mensucikan. Ingat ya, air dalam hukum Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah air yang tahir mutahhir, artinya air yang suci mensucikan. Jelas ya? Yang kedua, watahirin ghairi mutahhirin, air yang suci tidak mensucikan. Itu yang kedua tuh. Jadi yang pertama tadi suci mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak apa? Mensucikan. Ini air suci tapi nggak boleh ente pakai buat cebok, nggak boleh ente pakai buat mandi hadas, nggak boleh ente pakai buat apa lagi? Menghilangkan najis, nggak boleh dipakai buat wudu, karena ini air hanya air yang apa? Suci tapi tidak apa? Mensucikan. Ente punya kopi hukumnya apa? Suci tapi tidak apa? Mensucikan. Tuh, boleh nggak pakai pemandi hadas? Nggak boleh, karena hitam. Nggak boleh itu, karena dia air yang suci apa? Tidak mensucikan. Jadi air terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama air suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga mutanajjisin, air yang bernajis atau air yang terkena najis. Ngertiin? Ada istilah najis, ada istilah mutanajjis. Najis adalah bendanya najis, selama-lamanya tidak dapat bisa dihilangkan. Ingetin tuh, najis bendanya. Sementara mutanajjis, sesuatu yang asalnya suci bersih terkena najis maka disebut dengan mutanajjis. Beda ya antara kalimat tadi najis, yang kedua dengan kalimat mutanajjis. Kalau najis bendanya memang najis, air kencing itu hukumnya apa tuh? Najis. Kemudian apa lagi? Tinja, kemudian darah, kemudian nanah, kemudian tadi itu susu dari binatang yang tidak dimakan dagingnya tuh, itu semua bagian dari apa tuh? Najis tuh. Nah, sementara mutanajjis, sesuatu benda yang apa tadi? Yang suci, yang bersih, terkena najis, maka disebut dengan mutanajjis tuh. Ente punya baju bersih, nggak ada najisnya, kemudian ada orang yang ente nggak tahu, dia buang apa tuh? Dia buang potnya, kemudian potnya pecah, kena tuh cipratannya tuh di baju ente yang ente biasa buat pakai apa? Buat pakai sholat. Maka itu baju hukumnya apa? Mutanajjis tuh. Jelas ya? Asalnya bersih, terkena tai, maka menjadi apa ini baju? Mutanajjis. Nah, itulah yang disebut dengan mutanajjis. Sama dengan air. Air yang asalnya bersih, asalnya suci, terkena najis, maka itu air disebut dengan mutanajjis. Jelas ya? Jadi air terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama air yang suci mensucikan. Yang kedua air yang suci tidak mensucikan. Yang ketiga air mutanajjis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.